Pakai cincin yang kuberikan padamu. Kau adalah milikku. Suatu hari nanti aku akan kembali dan merebutmu kembali ke sisiku. Yan Xingchen. Memberiku cincin. Lalu pergi begitu saja. Kau bilang aku adalah milikmu. Pergi. Sekarang sudah sehebat ini. Bahkan berani mencuri pengantin. Aku tidak hanya berani mencuri pengantin. Aku bahkan mencuri pengantin prianya. Bagaimana jika keluarga Zhuang mengusirmu? Aku tidak takut. Ada kamu di sini. Bagaimana jika Anling menagikan lagi? Kamu akan melindungiku. Bagaimana jika aku tidak ikut denganmu? Maka aku akan mencurimu untuk kedua, ketiga, keempat kalinya. Pokoknya suatu saat, kau akan ikut denganku. Tunggu dulu. Jadi kamu tidak akan menyerah padaku, tidak akan meninggalkanku, kan? Tidak. Tidak. Sini. Oh ya. Ada satu tempat lagi yang digigit seseorang. Sampai sekarang masih terasa sakit.
selama ini. Kau telah menderita. Aku datang dengan sukarela. Kamu lupa? Aku ingat 我记得 setiap momen bersamamu. 一个瞬间， Aku 一 ingat. 起的。 Tapi entah itu untuk Xinyan atau untukku, aku seharusnya tidak melibatkanmu dalam pusaran keluarga Zhuang ini. 这个漩涡中， Keluarga Zhuang dan Lao Yu terlalu berbahaya. Xing Cheng, Sebenarnya aku sudah harus 自己 memberitahumu 告诉了 identitas 我 asliku, 真实的身份， tapi situasi keluarga Zhuang jauh 远比 lebih 我 rumit 想 dari 象 yang 的要 kuduga. 更复杂。 Dulu aku terdampar di luar. Sebenarnya ada kesempatan untuk menelepon keluarga Zhuang dan kembali lebih awal. Tapi aku tidak tahu jika aku menelepon saat itu, 那通电话， apakah aku masih bisa hidup sampai hari ini. kenapa? Menurutmu, kecelakaanmu dengan Xinyan itu kecelakaan biasa? Ada orang yang sama sekali tidak ingin Xinyan kembali hidup-hidup, 活着回来， dan juga sama sekali tidak ingin melihatku kembali hidup-hidup. 活着回来。 Kecelakaanmu dengan Xinyan, dan kecelakaan orang tuaku 17 tahun yang lalu. 的臣服， Semuanya adalah manusia. Ini, Aku terus mencari orang itu, 那个 yang tega membunuh orang tuaku dari belakang, 真是 dan yang menyangka kamu adalah Xinyan lalu menculikmu. Kalau tidak menemukannya, semua ini tidak akan berakhir kalau tidak menemukannya. Masalah orang tuaku dan Xinyan tidak akan pernah terungkap kebenarannya. Xing Cheng. Apapun yang terjadi, aku akan selalu bersamamu. Aku mendukung semua keputusanmu. Aku juga akan berusaha sekuat tenaga untuk membantumu. Nani, Aku mendukungmu. Kamu harus menemukan pelaku sebenarnya saat itu. Temukan dia. Untukku, juga untuk Xinyan, selesaikan keinginannya. Tapi kamu harus berjanji padaku satu hal. apapun yang kamu katakan, aku akan setuju. Nanti, apapun yang terjadi padamu, jangan dipendam sendiri. Jangan selalu berpikir untuk menanggung semuanya sendiri. Kamu harus memberitahuku, biar aku ikut menanggungnya bersamamu. Mengerti? Dengar tidak? Aku, Kamu baru saja bilang, semua akan mendengarku. Jadi, mulai dari kalimat ini. Yang Xing Cheng, kamu mencintaiku? Aku ingin mendengarnya darimu. Manning. Yang Xing Cheng, kamu mencintaiku? Menurutmu, 你觉得呢？ Yang
Kenapa kamu menanggapiku? Berdiri tinggi, baru bisa melihat jauh. Lalu kenapa harus menyalakan kembang api ini? Karena romantis. Kenapa kamu banyak sekali pertanyaan? Sangat baik, akhirnya mereka berdua akan bersatu. Babi yang aku gendong juga ingin dipeluk. Kamu bilang apa? Kamu bilang siapa tadi? Aku. Kalau aku bukan babi, kenapa aku ikut-ikutan bersamamu? Kalau aku bukan babi, akan menyukaimu? Bicaralah lebih keras, aku tidak mendengarmu. Aku tidak mengatakan apa-apa, aku bilang aku hampir tidak bisa bertahan. Bertahanlah sebentar lagi, aku belum puas melihatmu, jangan bergerak. Bertahanlah sebentar lagi. Kamu bisa atau tidak? Meina, kamu baik-baik saja? Baru sebentar saja, kamu sudah menjatuhkanku. Bagaimana aku tidak bisa? Lihat, aku masih punya otot lengan. Sangat besar. Bodoh sekali. Kamu tinggal di sini saja, lihat sendiri. Nenek, Kamu ngapain? Jangan mengejarku. tunggu aku saja. Jangan mengejarku. Manning. Kenapa kamu di sini? Aku datang menjemputmu pulang kerja. Tapi aku tidak ingin orang di perusahaanmu melihat. Nanti aku tidak bisa bercanda denganmu lagi, kamu terlalu keras. Kamu baik-baik saja? Aku tidak saja. Lihat ya. Aku tahu dulu saat kamu tidur. Tapi Tuan Yan, kamu mau pergi kabur bersamaku? Kabur. Ayo. Mari. Kamu punya SIM, kan? Kenapa? Takut? Aku takut kamu tidak bisa mengemudi dengan baik, nanti polisi mengira kamu mabuk. Kalau begitu, Tuan Yan, silakan pasang sabuk pengaman. Mengemudi selama ini hanya untuk melihat pemandangan malam? Bukan itu. Aku ingin kabur bersamamu. Aku ingin melihat bintang bersamamu. Kamu lupa? Aku sudah bilang sebelumnya. Asalkan sepasang kekasih bisa melihat bintang merah muda Andromeda, mereka bisa bersama selamanya. Kamu ketawa apa? Kupikir kamu sudah dewasa. Tapi masih seperti gadis kecil.
Chen Bening, kamu ngapain? Chen Bening, Kamu, saat bersamaku, lepaskan semua dasi ini. Dan kancing-kancingnya. Kamu terlalu banyak memikul tanggung jawab, Blue City Con. Asalkan kamu bersamaku. Kamu adalah dirimu sendiri. Adalah orang yang aku cintai. baiklah. Nanti kalau bersama kamu, aku tidak akan pakai ini lagi. 这个这些， Apa kamu punya baju ganti? Tentu saja, aku sudah siapkan dari dulu. Kamu ini kenapa sih? Kenapa langsung ganti baju di depan orang? Bukannya mau lihat. Siapa yang mau lihat? Yan Xingcheng, kalau kamu tidak segera pakai baju, aku benar-benar akan lihat loh. Sudah selesai belum? Cepat. Nanti aku. Semuanya milikmu. Sudah waktunya? Bisa lihat bintang? Sudah sampai rumah. Kenapa kamu sudah sampai rumah? Bukannya kita janji mau lihat bintang bersama? Aku bisa begadang. Kamu akhir-akhir ini lelah ya? Nggak juga, aku akhir-akhir ini cuma bantu Tante Huisin. Mengurus toko. Terus, sama Direktur Lin juga. Ada beberapa pekerjaan desain yang perlu diselesaikan. Lin and Yupen. Jangan salah paham ya, aku cuma rekan kerja biasa sama dia. Aku cuma kerja di bawah dia, kita nggak ada apa-apa. Aku bilang ada salah paham? Aku nggak sampai peduli sama dia. Benar. Kalau kamu mau terima pekerjaan, kamu bisa langsung bilang ke aku. Apa grup Blue City tidak cukup besar? Atau pekerjaan di departemen desainmu tidak cukup buat kamu? Besok. Aku akan suruh kepala ruang desain pertama hubungi kamu. Bilang nggak cemburu. Tuan Yan, kamu benar-benar raja cemburu Asia ya? Sudahlah, kamu pulang dulu istirahat. Nanti kalau ada waktu, aku ajak kamu lihat Andromeda. Baiklah. Kalau begitu aku pulang dulu.
aku benar-benar harus pulang. Aku akan telepon kamu besok. Selamat malam. Dadah. Ayah, belum tidur? Aku menunggu kamu. Ngapain menunggu aku? Sudah larut, ayah tidur saja. Aku sudah besar, aku bisa jaga diri sendiri. Ayah tenang saja. Menning, ayah tanya. Apa kamu sedang pacaran? Nggak kok, ayah. Kamu sudah besar, pasti akan ada hari seperti ini. Bagaimana dengan ayah? Ayah juga bukan orang yang kuno. Jika kamu sekarang punya pacar, biarkan ayah bertemu dengannya, pilih waktu yang tepat. Ajak dia ke rumah, kita makan bersama. Tapi ayah, aku baru saja bersamanya belum lama. Ayah hanya punya kamu satu anak perempuan, kamu tidak mau ayah bertemu dengannya? Bagaimana ayah bisa menghadapi ibumu yang sudah meninggal? Baiklah, aku mengerti ayah. Fang Xiang bangun. Sekarang giliran kita untuk bertindak. Fang Xiang. Petunjuk dari 17 tahun lalu, gali lebih dalam. Setiap detail kecil. Baik, Yuan Shuai. Kamu periksa garis ini tentang bahaya Xinyan. Dari mana orang itu datang, akhirnya menghilang di mana. Setiap orang, setiap garis. Harus kamu periksa dengan jelas dan terang. baik. Tentang Blue Sea dan Zhuang Jia. Kenapa ini terjadi lagi? 2 hari lalu masih baik-baik saja. Director. Hati-hati, kenapa Anda datang lagi? Bukankah tubuh Anda belum pulih? Beristirahat di rumah saja, jangan mengurus hal-hal ini lagi. Ini semua ditanam oleh anak-anak, aku juga selalu memikirkannya. TAPI. Kenapa tidak tumbuh? Ada APA? Anda lihat ini.
Tak disangka, grup Liu Guang ini sudah berurusan dengan kita selama bertahun-tahun. Tapi anak ini, sekali bertindak langsung berhasil. Menurutku, Xiaoyi bertindak mirip dengan gaya direktur dulu. Kamu hanya membuatku senang. Dia tidak seperti aku, tapi seperti ibunya. Dulu saat Blue Sea menarik diri secara besar-besaran, perusahaan hampir jatuh. Ibunya lah yang menyelamatkan seluruh grup. Ini juga alasan mengapa ibunya melawan perintahku dan tetap menikah dengan Yan Li. Itu alasan terbesar aku bisa memaafkannya. Semua adalah anak sendiri, direktur tetap menyayangi mereka. Kamu ini, pikiranku, tidak bisa lepas dari matamu. TAPI Xiaoyi punya kemampuan untuk mengatasi orang-orang licik di Liu Guang. Tapi tidak tahu, apakah dia bisa menahan serangan dari orang-orang di sekitarnya. Bos Yan, maaf ya, aku nggak bisa nahan mereka. Juga nggak sempat lapor ke kamu. Gak apa-apa, turun dulu kerja aja. Presiden Yan. Yan Xingcheng, ANI. Nggak nyangka ya, orang-orangmu kayak gitu. Kamu masih mau andelin mereka buat bangkitin Blue Ocean. Kerja sama-sama Liu Guang, lucu banget. Kamu mau ngejut karyawan aku ya? Nggak, aku mau ngejut G. Karyawan aku. Kamu mau ngomong apa? Aku kesini mau kasih tahu kamu. Jangan kira kamu udah bersin si tangki si rubah tua itu. Dan udah ngebujuk kakek. Seluruh Blue Ocean Yixing pasti nggak mungkin jatuh ke tangan kamu sendiri. Aku udah ngajuin notifikasi penghentian saham ke CSRC. Ngajuin permintaan konfirmasi saham ke Asosiasi Pemegang Saham. Dan ngasih tahu ke semua media keuangan. Blue Ocean Securities bakal ada pemberitahuan risiko besar. 10 hari lagi, siapa yang punya saham terbanyak di Blue Ocean Group? Dialah pemilik sebenarnya dari Blue Ocean. Sepupuku yang kucintai, nanti. Jangan sampai kamu nangis di depan umum. Keluar. Aku ada beberapa kata mau ngobrol berdua sama kamu. Gak berani. Dayang bawa orang keluar. Bos Xiao Zhuang hari-hari. Tenang aja. Aku penasaran mau dengar apa si sepupuku yang kucintai ini. Bakal ngomong apa sama aku. Oh. Orang udah pergi. Kamu mau ngomong apa? Lepasin aku. Kalau berani ganggu orang aku lagi, aku bakal kasih tahu kamu apa itu hidup lebih buruk dari mati. Yan Xingcheng. Kalau kamu berani, kayak waktu kecil, sakiti aku lagi. Kamu nggak punya mata ya? Kenapa injak tanaman aku? Ganti tanaman aku, ini rumah tanaman mama aku. Bunga ini juga punya kita.
Kalau berani, bunuh aku aja. Kalau berani ngomong sembarangan di Blue Ocean Xing lagi. 我霸道。下一次， Itu matamu. Xing Cheng. Aku janji makan malam sama kamu malam ini, mungkin aku nggak bisa datang. Itu kasus yang aku tangani sebelumnya. Sepertinya klien punya beberapa saran dan revisi. Makanya, Direktur Lin mengajakku untuk bertemu langsung dengan klien. Jadi mungkin malam ini aku tidak bisa datang. Halo, Xing Cheng. Kamu dengar aku? Oke. Aku akan berusaha menyelesaikan pekerjaanku lebih cepat malam ini. Setelah selesai, aku akan menemuimu, oke? Ada apa? Suara apa itu di sana? Tidak ada. Aku mengerti. Kalau begitu, aku akan menghubungimu setelah selesai malam ini. Sampai jumpa lagi. Yanyi, tidak ada yang mengajarimu. Sebelum mendapatkan apa yang kamu inginkan, jangan memiliki kelemahan. Kamu berani menyentuhnya? Aku tidak tertarik dengan wanita seperti itu. Tapi aku menyarankanmu, jangan bermimpi mendapatkan wanita dan juga mengambil Blue Sea Star. Di dunia ini, banyak yang kehilangan istri dan juga harta. Kamu, Yanyi, juga tidak akan luput. Masih ada 10 hari, aku ingin melihat. Dengan apa kamu bisa membuktikan dirimu sebagai pemegang saham terbesar Blue Sea? Dan dengan alasan apa kamu bisa mempertahankan posisimu? Sepupuku, aku menunggumu. Tidak mungkin, cerita ini baru saja dimulai. Kenapa sang wanita harus membuat pilihan kiri kanan kiri kanan? Aku sudah menunggu kalian berdua lama. Kalian sudah pulang kerja kan? Malam ini kita bersama-sama yuk. Fang Xiang, kamu mau kemana? Yuan Shui. Yuan Shui, aku ada yang mau dibicarakan. Malam ini bisa makan malam bersamaku? Aku benar-benar ada urusan denganmu. Yuan Shui.
Mama, aku sudah pulang. Meskipun sudah melalui banyak rintangan dan melibatkan banyak orang yang tidak bersalah. Tapi, aku sudah pulang. Maaf, aku tidak bisa melindungi Xinyan. Aku bersumpah. Apapun kesulitan dan bahaya yang aku hadapi, aku pasti akan menemukan orang yang menyakiti kalian. Dan menyakiti Xinyan. Aku akan melindungi Blue Sea. Juga akan mempertahankan rumah. Orang tua sudah meninggal selama 17 tahun. Masih ada orang yang datang untuk memeriksa kantor lama mereka. Di sini. Apakah masih ada sesuatu? Sepuluh hari kemudian, siapa yang memegang saham terbesar di grup Lanhai? Dialah pemilik sebenarnya dari Lanhai. Ada satu hal. Sejak ibumu mengambil alih Lanhai dariku, hampir 40% saham telah berada di bawah nama ibumu. Saham ini bisa mengkonfirmasi kepemilikan terbesar di Lanhai. Hanya saja ibumu sekarang hilang. Setelah dia dinyatakan meninggal oleh polisi luar negeri. Ada segel pribadinya yang bisa digunakan untuk menggerakkan saham ini. Sebelum pergi ke luar negeri, dia memberitahuku. Segel ini dia tinggalkan di Xinyan. Ternyata tujuan sebenarnya mereka adalah saham terbesar di Lanhai. Segel pribadi ibuku. Xinyan. Shanggening. Hello, Pals. Aku sedang lacak data Nona Xinyan tahun itu. Jangan lacak timeline kecelakaan, segera periksa. Data orang yang masuk dan keluar di sekitar waktu kejadian Xinyan. Perhatikan orang yang terkait dengan rumah, siapapun. Tidak boleh terlewat. Data masuk dan keluar, bos mereka siapa? Lakukan seperti yang kukatakan. Baik. Yuan Shuai sekarang balik. Periksa ponsel Shen Menning. Kirim lokasinya padaku sekarang juga. Di sini. Dari sini aku masuk. Tapi terlalu merepotkan untuk mengurus kontrak dengan grup Lanhai. Kabarnya, Direktur Lin, kamu mau buka studio sendiri. Bagus. Ada beberapa dengan lihat. Ten Chen, tentang ini. Tian Chen. Aku catat supaya mudah untuk direvisi nanti. Baiklah. Harus diubah. Harus diubah semuanya. Baik. Menjadi satu item. Bisa juga menjadi satu set produk di sini. Tunjukkan dulu padaku.
Baik, tempat ini, saya rasa masih bisa diubah lagi. Bisa. Baik, kamu lihat lagi ya. Garis di sini agak kaku. Di sini bisa diubah lagi. Baik, dan tempat ini juga ya. Ya. Manning. Kamu lihat, tempat ini perlu diubah. Baik, saya mengerti. Kamu lihat. Tidak ada masalah kan? Baik. Manning. Kamu lihat tempat ini. Saya harap garisnya lebih lembut. Bisa? Baik, saya mengerti. Baik. Baik, terima kasih. 谢谢， Coba minuman ini. Baik, terima kasih. 谢谢。 Minci saya. Pelan-pelan, lap-lap. Terima kasih. Jangan bergerak, supaya saya tahu penyanyi. Halo, ada yang bisa saya bantu? Air lemon. Baik. Saya sangat senang proyek ini berjalan lancar. Kerjasama yang menyenangkan. Saya dulu dari Jerman. Silakan dinikmati. Jangan main lagi. Jangan main lagi. Jangan pedulikan saya, jangan pedulikan saya. Ayo, ayo, kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama menyenangkan, kerjasama menyenangkan. Tidak apa-apa. Yan Xingcheng. Yan Xingcheng, kamu mematikan telepon saya. Apakah kamu tidak menyukai saya lagi? Kamu mematikan telepon saya. Ini saya. Kamu pergi kemana? Bukan saya. Mobilmu di mana? Cari saja. Ada apa? Suara apa tadi? Kucing kecil? Mungkin. Kamu sudah menemukan mobil saya? Kalau kamu menemukannya, aku akan memberimu hadiah. Cepat cari. Sudah ketemu? Tapi, hadiah apa yang akan kamu berikan padaku? Kalau begitu, tutup mata dulu.
Baiklah. Buka matamu sekarang. Sudah ketemu? Tentu saja. Mobilnya juga sudah aku temukan. Hadiahmu mana? Tutup matamu. Aku tidak mau. Kalau aku tutup mata, kamu pasti akan mencuri cium aku. Dasi kamu mana? Di sini. Artinya, saat itu mereka pergi ke Universitas Seni, mencari Nona Xinyan. Sudah tahu tentang stempel pribadi itu. Mereka tidak hanya tahu, tapi juga tahu bahwa stempel pribadi itu ada di tubuh Xinyan. Makanya mereka mencoba menculik Nona Xinyan, tapi akhirnya salah menculik Shen Menning. Dengan begitu, bisa dijelaskan kenapa saat itu Nona Xinyan mengalami masalah besar. Kenapa Nona Menning terlibat? Kalau saat itu mereka benar-benar menculik Suan Xinyan, maka Blue Xi akan Disangkan Oni menyelamatkan seluruh Blue Xi dan keluarga Zhuang. Sekarang semua tuduhan mengarah pada Nona Menning. Apakah itu berarti stempel pribadi ada di tangan Nona Menning? Saat Xinyan mengalami masalah, orang terakhir yang dia temui adalah Menning. Tapi aku tidak bisa memastikan apakah stempel pribadi itu sudah jatuh ke tangan Menning. Kalau begitu, bos, tanya dia. Aku tidak ingin dia tahu. Selama setengah tahun terakhir, dia sudah terlalu lama terlibat dalam perusahaan ini. Aku sudah susah payah mengantarnya keluar dengan selamat. Tidak ingin dia kembali ke dalam bahaya. Tapi bos, stempel itu, Aku ambilnya dalam bahaya ini. Aku juga akan mencari kesempatan untuk menanyanya tentang apa yang terjadi saat pertemuan terakhirnya dengan Xinyan. Tapi aku tidak ingin dia tahu apa yang sedang kita alami. Dan tidak ingin ada bahaya yang menimpanya lagi. Fan Xiang, kamu terus data orang yang keluar masuk Overseas University pada hari Senin kecelakaan. Semua data orang yang keluar masuk Overseas Art University hari itu sama petunjuk tentang truk 17 tahun lalu. oh, Gimana? Kamu ikuti Dayang. Dayang itu tangan kanan Zhuang Jiakai. Jangan lepas darinya. Zhuang Jiakai nggak bisa bikin onar. Tunggu sampai aku temukan segel pribadi ibuku. Mungkin masih ada cara lain. Nanti alasannya, kamu lagi. oh, Halo. Sudah bangun? Aku barusan masih mikir. Kalau telepon ke-20 belum ada yang angkat, detik berikutnya aku akan muncul di samping tempat tidurmu. Kamu benar-benar nelpon aku lebih dari 20 kali. Maaf. Aku tadi malam mabuk berat. Kamu nelpon aku berkali-kali, aku nggak dengar satupun. Maaf.
Kemarin juga nggak tahu ada cewek kecil mana. Sudah lihat aku. Masih minum segelas-segelas terus banyak banget. Terus kemarin ada seseorang, lihat aku minum segelas-segelas terus. Sepatah kata pun nggak bilang. Bukannya ada Lin Yufen di sampingmu? Yan Xingcheng. Laki-laki lain, kalau lihat pacarnya sama orang lain, pasti akan cemburu. Kamu benar-benar nggak bilang apa-apa. Hebat kamu. Aku perlu cemburu sama dia? Kamu nggak ingat? Tadi malam kamu ngapain sama aku? Tadi malam. Aku ngapain? Aku mau kamu suka aku. Aku juga mau kamu cinta aku. Selamanya di sampingku. Yan Xingcheng, kamu cinta aku? Menurutmu? 你觉得呢？ Aku mau kamu bilang. Ingat. Aku nggak ingat, kamu juga nggak ingat. Kamu nggak lihat apa-apa. Nanti kalau aku nggak di sampingmu, jangan minum segitu banyak. 这么多酒， Siapapun, apalagi Lin Yufen. Terus lagi. Turunlah hari ini. 今天 Kita berkencan. Tuan Yan. Kamu lihat. Bolos saja. Xingcheng. Kamu tahu, tempat ini sangat familiar bagiku. Aku tahu, kita pernah ke sini. 我们来过这里。 Bukan hari itu. Tapi dalam mimpiku. Mimpi. Dalam mimpiku, juga di pantai putih ini. Kamu berjalan di depan, dan aku mengikuti langkahmu. Menjadi belakang. Kamu menoleh dan menggenggam tanganku. Kamu bilang, kita akan selalu bersama. Xingcheng. Setelah kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, mari kita pergi dari sini. Kamu ingin pergi kemana? Kemana saja? Ada gunung, ada sungai, ada bintang. Yang penting, bisa pergi dari semua masalah ini. Jangan terlibat lagi dalam kekusutan ini. Apakah aku terlalu sibuk belakangan ini, tidak banyak menemani kamu? 怎么陪你？ Bukan.
Aku hanya berharap kamu tidak terlalu lelah. Aku berharap saat kamu bersamaku, bisa bahagia dan santai. Tidak perlu memikirkan banyak hal. Asalkan kamu di sisiku. Sudah cukup. Manning. Aku. Maaf, permisi ya, mengganggu kalian. Maaf ya. Cepat pergi. Lihat kamu nakal. Sir, 小陈， Kenapa tidak kenal aku? Bukan. Sedikit tercet. Tercet APA, yang tercet ala aku. Bukan. Mainanku. Tidak mudah untuk didapatkan. Kalau begitu Nona Tang kali ini. Mau apa lagi? Kamu. Bos Tang menginginkan desain saya. Katakanlah, berapa yang Bos Tang terworking kali ini? 打算出多少？ Ada kemajuan, saya pikir mengatakan kalimat ini akan membuat lari ketakutan. Saya berasal dari keluarga Suang. Hal kecil ini 小事， tidak cukup untuk menakutiku. 行动。 Memang pria yang berasal dari keluarga Zhuang. Juga sangat menarik. Saya dengar, kamu berniat mendirikan studio pribadi. Studio saya, Silin, meskipun tidak terlalu mewah, tapi bisa dibilang merupakan studio fashion yang cukup terkenal di dunia fashion. Sekarang, sebagai CEO, saya menandatangani kerjasama komprehensif selama 3 tahun dengan Direktur Lin. Saya tidak tahu apakah Direktur Lin bersedia menerimanya. Kerja sama komprehensif. Maksudmu, Milikku adalah milikmu. Tanglin, 当林， saya tahu kamu sangat mengagumi desain saya. 设计 Tapi kamu sama sekali tidak perlu memberikan semua kerja kerasmu selama bertahun-tahun ke tanganku. 交到我手上， Saya tidak pernah berbasa-basi dengan orang yang saya yakini. MU Fan, kamu sangat berbakat. Saya bersedia memberikan semua syarat saya untukmu. Membantumu menjadi master desain internasional. Jika kamu masih mau mempercayaiku,